Kalau saya membangun Jokowi Prabowo, jadi calon presidennya Jokowi, Prabowo wakilnya. Memang Pak Jokowi saya lihat nyaman dengan Pak Prabowo. Kalau kita ingat sejarah kelam Prabowo kayak apa kok? Sekarang Mas Kodari mau menyodorkan. Saya kan cuma mengatakan, nggak Suaranya. masalah Mas, karena patokannya adalah hasil Jangan pemilu dipotong 2019. dulu, jangan dipotong dulu, Mas. Saya nggak pernah motong kamu Iya, loh. nggak. Terima kasih Mas Muhammad Kodari, Iya, Kodari. Ya, Direktur Eksekutif Indobarometer. Iya. Kemudian Mas Dono Prasetyo, Seknas Jokowi, Sekjen Seknas Jokowi. Sekjen Seknas Jokowi, ya. Nah, telah hadir ke studio kami, studio Unpacking Indonesia pada hari ini. Kita akan membahas karena orang menunggu-nunggu nih. Mas Dono dan Mas Kodari, ya, orang menunggu-nunggu sebenarnya apa dan siapa untuk pengganti Jokowi ke depan nanti. Beberapa kali kita lihat Pak Jokowi ini mengumpulkan para relawan. Nah, kira-kira itu yang dibicarakan apa itu, Mas Dono? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Ya, terima kasih Mas Zulfan, terima kasih Mas Kodari sudah kita saling ngobrol pagi hari ini. Ya, memang pada prinsipnya Pak Presiden Jokowi itu berkepentingan untuk the next kepemimpinannya. Jadi apapun nanti inginnya adalah ya ada satu kesinambungan terhadap pembangunan atau hasil-hasil capaian yang sudah dikerjakan oleh Bapak Jokowi, sehingga kedepannya di tahun 2024 harapannya adalah presiden itu adalah presiden yang bisa meneruskan apa yang sudah dicapai ataupun bagian dari legacy dari Pak Presiden Jokowi, sehingga tahun 2045 Indonesia emas itu bisa tercapai. Nah, sosok siapa ataupun apa yang sudah dibicarakan kepada relawan, sampai hari ini Presiden Jokowi belum menyatakan siapapun kepada siapa nama tersebut akan digelontorkan. Yang pada waktu itu sebetulnya menarik pada saat di Magelang, acaranya Projo waktu itu, adalah orangnya mungkin ada di sini, gitu kan. Nah, itu memicu polemik yang panjang karena diduga pada waktu itu adalah karena orang yang ada di situ, Ganjar, ya, Mas Ganjar ada di situ. Nah, itu memicu polemik yang mungkin tidak nyaman buat partai politik pada waktu itu, mungkin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi kan masih bisa dianalogikan bahwa Presiden Jokowi itu masih menyatakan mungkin. Ya, tapi persepsi publik menyatakan itu ada di Mas Ganjar. Nah, sehingga pada waktu Tapi itu. kan waktu itu Pak Jokowi tidak menunjuk Pak Ganjar, cuman jarinya nunjuk-nunjuk ke dirinya kan gitu. Mukul-mukul gitu kan. Ya, itu bahasa tubuh, artinya bahwa persepsi yang dikembangkan. Nah, disitulah sebenarnya ketidaknyamanan dari partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga ada pada waktu itu keretakan hubungan yang menurut saya agak meruncing, tapi pada waktu itu terus bisa dinetralisir dengan adanya pertemuan sebelum reshuffle kabinet dan sebagainya, memungkinkan itu kembali rukun kembali antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini dengan partai apa dengan Ibu Mega nih? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara partai kan itu juga dengan ketua umum ya. Ketua umumnya gitu loh. Ya, ya. Artinya arus bawah sebetulnya sepakat kalau Mas Ganjar itu menjadi calon presiden, tapi kan memang belum dinyatakan secara aklamasi oleh Ibu Mega dan dalam ini, jadi mungkin namanya Presiden Jokowi, partai ketua umum belum menyatakan, kalau sudah menyatakan, artinya sebenarnya Presiden Jokowi juga belum menyatakan secara spesifik, cuma mungkin di tanda petik seperti itu. Tapi hari ini belum ada, Mas. Jadi belum ada yang menyatakan bahwa siapa Presiden Jokowi kepada siapa dan kepada. Tapi kan gerakannya dibaca orang, gerakan yang terbaca itu seolah-olah kan Pak Jokowi ini mengarahkan ke Ganjar kan gitu.
Apalagi dengan isu misalnya, ini kan nanti Mas yang klarifikasi ya, bahwa dibentuknya KIB, yaitu Golkar, kemudian PAN dan P3, itu seolah-olah ini semacam persiapan sekoci, ya. Jika nanti Ganjar tidak dicalonkan oleh PDIP, maka akan dicalonkan melalui 3 partai ini. Atau mungkin bisa tambah lagi. Itu benar nggak, Mas? Kalau saya membaca bacaan saya ya Mas ya, Mas Ganjar orangnya tidak seperti itu, orang yang loyalis. Dan belum tentu, katakanlah Mas Ganjar dicalonkan KIP itu menang. Karena ada satu pengkhianatan di dalam partai dia sendiri. Contoh pernah terjadi adalah Lustri Ningsih waktu itu di Jawa Tengah. Gubernur Kebumen. Gubernur Kebumen. Bupati Kebumen. Bupati Kebumen. Bupati Kebumen wakil gubernur Jawa Tengah waktu itu. Iya, wakil gubernur Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Artinya saya tidak percaya bahwa Mas Ganjar yang dengan totalitas dan loyalitasnya kepada partai akan menyeberang dan mau diusungkan oleh partai lain. Partai KIB 3 koalisi ini seperti itu. Dan saya yakin derek manut kepada Ibu Mega. Ya itu kan gini Mas, seandainya nanti Mas Ganjar dengan hasil survei yang begitu tinggi, ya, lalu apakah dia masih tetap bersikap seperti itu, ya? Karena seandainya nanti ternyata yang dicalonkan oleh PDIP nanti diputuskan bukan Ganjar. Nah, apakah Mas Ganjar masih tetap kekeh dengan prinsipnya itu? Sampai hari ini saya membacanya yakin bahwa Mas Ganjar tetap kekeh untuk tetap berjalan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena saya juga dalam perkawanan dan pertemanan dengan orang-orang dekat juga Pak Mas Ganjar, orangnya seperti itu, Mas. Jadi kalau KIP itu menjadi skoci, saya rasa bukan juga. Karena saya yakin bahwa Presiden Jokowi banyak yang bisa dicalonkan dari sana, bisa Pak Prabowo, Erlangga dan juga si Sandiaga Uno. Artinya bahwa Mas Ganjar bukan satu-satunya orang yang menjadi pilihan Bapak Presiden Jokowi untuk the next selanjutnya gitu. Loh, jadi agak apa juga ya kalau kita lihat suara-suara di luar ini agak artinya begini, berbeda ya. Artinya apanya? Dan saya percaya bahwa Presiden Jokowi akan memutuskan sama seperti apa yang akan dilakukan oleh Ibu Mega. Nah, kita melihat bahwa Ibu Mega di sini adalah menjadi kingmaker, bukan Pak Jokowinya loh. Justru yang menjadi kingmaker karena yang punya partai dan sebagainya. Karena Pak Presiden Jokowi pada tahun 2023 dia bisa berjalan sendirian. Partai-partai politik sudah sibuk dengan calonnya akan masuk kemana, menjadi koalisi dan sebagainya. Dan Presiden Jokowi dia dengan kabinetnya akan ditinggalkan oleh partai-partai politik yang akan melakukan konsentrasi kepada Pilpres dan Pileg seperti itu. Jadi dan saya merasa bahwa pada suatu saatnya nanti ada titik temu antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi untuk menunjuk kepada Pilpres calon di tahun Pilpres di tahun 2024. Jadi sekarang masih belum ada titik temu ya. Belum ada titik temu karena memang yaitu tadi bahwa prosesnya adalah Presiden Jokowi masih belum mendapatkan katakanlah restu yang bulat mungkin pada hari ini, karena kita tahu sendiri Ibu Puan juga lagi disodorkan oleh teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi capres, dan kita lihat bahwa hari ini juga Mbak Puan masih bisa. Dan Mbak Puan kan kemarin di Jawa Tengah sudah konsolidasi ya. Dan katanya Mas Ganjar tidak diundang, atau memang lagi sibuk juga barangkali. Kalau saya jadi manten oleh panitia-panitia yang melakukan pekerjaan Pilpres, ya nggak usah diundang mantennya, biar dia dilakukan, bahwa manten nggak perlu hadir, biar panitia yang bekerja, Mas. Jadi seperti itu. Mas. Menarik juga ini. Jadi kalau Seknas sendiri ya, kira-kira pandangannya untuk calon presiden nanti kira-kira siapa? Kan pasti ada nih. Ya, kalau hari ini yang paling pas gitu, Mas. Kalau paling pas dalam artian ideologi ke depan bahwa dia punya nasionalis dan sebagainya adalah menurut saya masih Mas Ganjar dari Seknas Jokowi seperti itu. Sehingga harapan kita ada titik temu antara Presiden Jokowi dengan Ibu Mega untuk pada satu titik. Karena apa? Sejarah sudah membuktikan pada saat titik krusial Ibu Mega memutuskan secara objektif. 2013-2014 Presiden Jokowi dengan dorongan. Kalau enggak, PDIP juga akan digerus oleh suara rakyat dan sejarah seperti itu, Mas, akan ditinggalkan. Karena apa? Ingat bahwa Pileg dan Pilpres adalah berbarengan.
Begitu mencalonkan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, suara dari Partai Berarti Demokrasi ada Indonesia. suara rakyat versus Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Ya seperti itu, artinya bahwa saya mengharap bahwa suara rakyat ini yang didengarkan karena itulah suara Tuhan. Ya, Mas Kodori, menarik ini, ya. Iya, sangat menarik. Ya, kalau Mas Kodori ini Iya. Kodari ya. Kodari, Nah, melihat ini sebenarnya siapa yang didukung oleh Pak Jokowi ini? Kandidat presiden, capres. Ya, yang didukung oleh Pak Jokowi itu pertama-tama pasti dirinya sendiri kalau menurut saya. Ya. Ini Tadi memang kan Abang sudah kasih ilustrasi kan peristiwa di mana di Magelang itu. Iya. Jangan-jangan orangnya ada di sini. ah, Kalau Mas Dono kan tafsirnya itu mengarah kepada Ganjar ya. Ya. Tetapi kalau saya sebagai pengusung Pak Jokowi 3 periode, ya tafsirnya itu ya Pak Jokowi sendiri. Apalagi tangannya kan begini, nggak begitu. Ya, gitu loh. makanya saya bilang tadi, tangannya ke Nah, udah sama kita Bang berarti Bang. Justru buat saya adanya Ganjar di situ tuh dalam tanda kutip ya bagian dari ya cerita karena kan yang di Jawa Tengah kan. Betul. Nah, yang kedua begini. Kalau tidak bisa berjalan Pak Jokowi maju lagi ya karena faktor konstitusi dan seterusnya, maka analisa kita akan menjadi normal atau menjadi linear. Nah, normal itu apa? Ya kita balik kepada undang-undang, kita balik kepada pengalaman politik. Nah, dari undang-undang kan ada peraturan bahwa maju calon presiden itu harus didukung oleh partai politik. Jadi kita harus lihat partai-partai politik khususnya yang besar-besar gitu ya, PDI Perjuangan, kemudian Gerindra dan Golkar. Ya, walau bagaimanapun pasti nanti sirkulasi utamanya akan ada di partai-partai besar ini. Karena partai-partai besar ini ya Mas Dono ya, itu dengan partai menengah manapun istilahnya udah bisa maju gitu. Kalau partai menengah dia harus kumpulkan 3. Dan dalam politik Indonesia mengumpulkan 3-4 itu sulit ya dibandingkan dengan mengumpulkan 1 begitu. Yang kedua, belajar dari pengalaman politik, lalu kemudian belajar dari ilmu politik ya. Ada agium waktu saya sekolah di Inggris dulu yang mengatakan politicians go where the voters are gitu. Jadi partai politik itu mau menang gitu. Karena itu mereka akan merapat kepada calon-calon yang punya potensi menang. Nah, kebetulan pada hari ini barometernya tuh ada gitu. Apa? Survei gitu. Nah, calon-calon yang berpotensi maju itu sebetulnya bisa kita bagi dalam 3 kategori, Bang. Papan atas, papan tengah, papan bawah gitu. Nah, papan atas ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk menang gitu. Dan karena itu partai akan datang ke mereka. Nah, papan atas sampai sejauh ini berbagai lembaga dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu sudah mulai mengerucut kepada 3 nama. 3 nama ya. Ganjar, Prabowo, dan Anies gitu. Nah, kalau patokannya semata-mata elektabilitas, maka ya partai politik ini akan kumpul di 3 nama ini. Dan kita akan punya 3 calon. Gitu. Tetapi kali ini ada anomali 2024, di mana ada satu partai yang bisa mengajukan calon sendirian tanpa harus melihat elektabilitas, melihat yang lain-lain lah, kira-kira begitu. Dan kita tahu bahwa ya partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Ibu Mega sebagai kingmaker atau sebagai queenmaker, itu kan pertimbangannya tidak selalu kuantitatif ya, tapi seringkali kualitatif juga gitu. Ada unsur perasaan, ada unsur emosi dan seterusnya. Ya kayak 2009 kalah lawan SBY sebenarnya tinggi, maju aja terus lagi kan begitu. Nah, jadi kita 2024 itu kalau nggak 3 pasang, 4 pasang gitu. 3 pasang atau 4 pasang. Nah, kembali kepada analisanya Mas Dono tadi, sebetulnya akan sangat berbahaya bagi kalangan nasionalis kalau Ganjar dan Puan itu maju sendiri-sendiri gitu. Karena mereka akan saling tikam. Mereka akan saling bunuh dan mereka akan berebut coupling yang sama gitu. Ujung-ujung dua-duanya nggak lolos. Kalau 4 pasang nih ya, Ganjar, Prabowo, Anies, Puan. Itu yang lolos ke putaran kedua itu Prabowo dengan Anies. Pasti selesai itu Ganjar sama Puan itu. Mereka akan berebut wilayah yang sama gitu. Sebagian pemilih Jawa Tengah sebagai basis dengan suara terbesar itu milih Ganjar karena faktor figur, sebagian akan milih Puan karena faktor partai kan begitu. Tapi kan begini, Mas. Sekarang kan lagi termasuk apa yang disampaikan oleh SBY kemarin bahwa ini mau dirancang, direkayasa
calon itu Iya. hanya 2 pasang, Iya, iya. yaitu dari mereka-mereka. Iya, iya. Nah, maksudnya ini mungkin arahnya dari presiden lah, Iya, iya, iya. dari Iya, kekuasaan iya, iya, yang ingin iya, merancang iya. bahwa calon presiden nanti itu Iya. hanya 2 Iya. gitu. Ini sebenarnya siapa ini? Kalau ini kan berarti yang disebut all president man kan? Iya, Itu iya, kan iya. kesannya seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, ini siapa, Mas? Pertama-tama menurut saya itu sebetulnya bukan analisa ya, tapi curahan hati. Beda analisa dengan curahan hati ya. Kalau analisa itu situasinya seperti apa, lalu kita mau dipilah-pilah. Tetapi kalau curahan hati itu ya mau situasinya gimana pun ya disampaikan saja gitu. Perasaan. Jadi menurut ya? saya itu mencerminkan kekhawatiran Pak SBY bahwa AHY itu nggak bisa maju 2024. Mm-mm. Nah, AHY karena surveinya itu papan tengah, papan bawah, maka bisa kita katakan bahwa memang AHY itu agak sulit untuk untuk maju calon presiden, dan karena itu positioningnya lebih kepada Wapres. wakil presiden. Wakil gitu. presiden. Nah, AHY wakilnya siapa? Kalau patokannya atau variabelnya adalah soal pemerintahan. Ya, sebagai oposisi, maka kemudian agak sulit bagi AHY atau Demokrat untuk maju dengan calon presiden yang pada hari ini bagian dari pemerintahan. Ya, siapa itu? Prabowo ada di kabinet, bagian dari pemerintahan. Ganjar oke, bukan menteri, tetapi kan dia PDI Perjuangan. Ya, gitu. yang nggak ketemu juga sama. Iya, nggak ketemu juga gitu. Jadi opsi satu-satunya pada hari ini ada Anies Baswedan. Ya. Gitu. Karena Anies ya bukan bagian dari pemerintahan, bukan menteri, dia juga bukan dari PDI Perjuangan gitu. Dan ya kalau kita bicara politik Indonesia bukan cuma pada hari ini ya, selama ini ya, bahkan semenjak Republik ini berdiri, kan terjadi kontestasi ya, ideologi atau kontestasi pemikiran. Ada yang orientasi berpikirnya Indonesia itu dibangun sebagai dengan ya sama buat semua lah, kira-kira begitu. Garis miring nasionalis. Akal kulturalnya itu adalah non-santri. Gitu. Yeah. Yang satu lagi berpikir, wah ini kan umat Islam dominan gitu. Bahkan ada pemikiran bahwa agama Islam mengatur semua, maka ya nuansa Islam begitu ya, itu harus terasa atau berpengaruh penting dalam pengelolaan kenegaraan. Nah itu basis sosialnya adalah santri gitu. Itu kan selalu terbagi dua ini. Yeah. Gitu. Dan pada hari ini Anies dianggap bagian dari representasi santri tadi itu, artikulasi Islam politik itu. Dan dalam konteks itu maka AHY ya kecenderungannya akan bersama dengan Anies Baswedan. Gitu. Jadi dua itu barangkali ditafsirkan tanpa Anies Baswedan ya. Kemudian AHY masuk di situ. Walaupun kalau mau dikatakan, oh ini diatur dua, ya susah juga gitu loh. Karena yang memutuskan mengenai siapa calon presiden itu kan banyak partai politik gitu. Yeah. Jadi nggak jadi itu kan sebetulnya bukan cuma 1-2 orang gitu. Tahun 2019 misalnya nih ya, konon, ya saya pakai kata konon, ya saya pakai kata konon juga karena Pak SBY pakai kata konon kan gitu kan. Boleh dong saya pakai kata konon ya Bang ya? Boleh ya gitu. Konon 2019 itu kan Pak SBY itu kan mau Demokrat masuk kabinet. Mau AHY jadi wakil presiden Pak Jokowi. Yeah. Tapi kan nggak diterima gitu. Begitu AHY nggak diterima mau masuk kabinet, tapi tahu-tahu Pak SBY membawa AHY ke Prabowo dengan harapan di Prabowo diterima. Oleh Prabowo nggak diterima juga kan begitu. Jadi sebetulnya memang jadi nggak jadi itu kan variabelnya banyak sekali. Yang menentukan itu adalah partai politik itu sendiri, dan tiap partai politik punya pikirannya sendiri-sendiri gitu. Saya mau majukan siapa itu punya pikiran sendiri-sendiri. Menurut saya kita susah ya mau ngomong ini berapa pasang dan seterusnya pada hari ini. Kenapa? Ya, nggak usah jauh-jauh deh. 2019, Pak Mahfud MD itu kan sudah antri, udah 5 menit lagi lah jadi calon wakil presiden. Tahu-tahu berubah kok jadi Pak Maruf Amin gitu. Jadi ya sebetulnya terlalu menyederhanakan lah apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu sebagai. Apa ini bukan gini Mas? Kekhawatiran SBY ini. Ya. Karena ada kesan, karena Anies Baswedan ini sudah dipanggil KPK. Kemudian ada rencana gelar perkara, dia khawatir nanti Anies Baswedan menjadi tersangka. Sementara Anies inilah satu-satunya calon presiden yang sangat mungkin berpasangan dengan AHY. Ada kemungkinan kekhawatiran seperti itu. Bisa saja, tetapi nanti diskusinya nggak akan selesai-selesai gitu. Karena setiap kali ada kasus hukum, maka analisanya selalu politik begitu. Seperti yang terjadi pada Lukas NMB misalnya pada hari ini. Kan Lukas NMB nggak mau datang ke Jakarta.
diperiksa KPK karena menyatakan bahwa ini politis gitu. Tapi di sisi yang lain minimal KPK dan kemarin siapa Menko Polhukam mengatakan ini ada rekening 71 miliar, ada catatan dari PPATK, judi 560 miliar, kan begitu. Ya nggak selesai diskusi kita menurut saya. Saya nggak berani ngomong masuk wilayah situ ya, bahwa ini dijegal karena urusan hukum dan seterusnya. Saya nggak berani ngomong. Kita lihat nanti aja. Kita lihat nanti aja gitu. Dan yang ngomong jangan kita, ya penegak hukum lah. Biar penegak hukum yang membuktikan gitu. Argumentasinya. Ya, dan sebenarnya kita kembali lagi ke soal pokok tadi ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Pak Jokowi ini perlu ya untuk ikut menentukan, ikut berperan lah, tidak menentukan ya, ikut berperan mempersiapkan penggantinya yang untuk akan datang. Tadi sudah dijelaskan memang bahwa ini berkaitan dengan continuity program-program yang sudah dilakukan. Tapi apakah hanya sekedar itu? Nah. Kalau saya ya kenapa mengusulkan Pak Jokowi lagi kan supaya menutup ruang bagi adanya polarisasi ya dan penggunaan politik identitas di 2024 yang akan datang. Gagasan saya itu sebetulnya gagasan paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong gitu. Jadi sebetulnya ya paslon tunggal itu agak umum tuh gitu. Walaupun menurut saya yang paling memungkinkan adalah Jokowi bersama Prabowo. Tapi saya kan ditanya, bagaimana dengan Prabowo Jokowi? Ya saya bilang ya sejauh itu bisa menghasilkan paslon tunggal di mana kotak berhadapan dengan kotak kosong dan kotak kosong itu tidak bisa dipolitisasi menjadi calon Islam dan nggak bisa pidato karena dia kotak kosong gitu. Saya sih fine-fine saja, walaupun secara kalkulasi politik ya tadi saya melihat ya relasi antara kandidat dengan partai-partai politik ya, kemudian dukungan masyarakat dan seterusnya. Menurut saya yang paling ideal itu adalah Jokowi dengan Prabowo. Jadi gagasan soal 3 periode itu sebetulnya ada bagaimana menutup ruang bagi politik identitas. Tapi ya memang ada bonusnya juga bahwa kalau Pak Jokowi lagi apa-apa yang besar-besar sudah dikerjakan itu ya bisa lanjut. Misalnya IKN itu bisa lanjut gitu. Kalau bukan Pak Jokowi nggak ada jaminan sama sekali bahwa itu akan dilanjutkan. Event itu namanya Ganjar atau misalnya Mbak Puan. Tapi persoalannya kan ini pernah kita tanyakan juga kepada Ketua Projo ya. Kan dia bilang bahwa keputusan soal IKN ini kan sudah menjadi keputusan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dan ada undang-undangnya. Jadi siapapun yang menjadi presiden yang akan datang harus mewujudkan ini. Kecuali kembali tapi kan begini Bang, undang-undang itu kan yang bikin siapa, yang memproduksi siapa. Abang kan di DPR, pernah di Dewan kan tahu persis bahwa undang-undang itu yang bikin adalah pemerintah dengan DPR. Ya undang-undang itu beberapa undang-undang bahkan tiap 5 tahun sekali berubah kok, berganti kok gitu. Jangankan undang-undang, konstitusi juga bisa berubah. Jadi sebetulnya paling penting itu bukan undang-undang tapi alam pikiran Bang, sama niat gitu loh. Jadi kalau alam pikirannya, niatnya mau membangun IKN gitu ya, bahwa ya Indonesia ini harus jadi Indonesia sentris, pembangunnya dengan terpusat di Jawa, beban Jakarta udah terlalu besar dan seterusnya, maka kemudian IKN itu akan dilanjutkan gitu. Tetapi ya saya pahit ngomong aja bahwa alam pikiran atau konsepsi Pak Jokowi itu dengan orang yang bukan Pak Jokowi itu pasti ada perbedaan gitu. Ada yang perbedaannya sedikit, ada perbedaan yang banyak. Yang identik itu cuma Pak Jokowi lagi kan gitu, Pak Jokowi itu sendiri. Tetapi begitu orangnya berubah, bukan mustahil nanti dia punya pikiran yang lain dan itu dia akan dilanjutkan. Jadi apa alasan yang paling pokok, yang utama ya, Mas Kodari mencoba membangun pikiran bahwa Prabowo Jokowi ini untuk maju. Prabowo sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres ya. Kalau saya membangun Jokowi Prabowo, jadi calon presidennya Jokowi, Prabowo wakilnya. Kenapa Prabowo? Pertama beliau ya dukungan dari masyarakat besar. Kemudian simbol dari pilihan masyarakat selama ini ya, di luar Jokowi. Yang ketiga, saya praktis saja. Pak Prabowo itu kalau nggak dirangkul dia pasti maju. Karena dia partainya besar, dia punya popularitas. Gampang sekali. Pak Prabowo itu istilah saya mejem aja, lalu dia lempar koin ke belakang, centang gitu. Jatuh ke partai manapun dia bisa maju gitu. Dan pada hari ini sudah faktual. Mereka katakanlah punya MOU dengan Partai Gerindra yang membuat
Pak Prabowo itu pada hari ini ya. Pada hari ini calon presiden yang paling pasti pada hari ini cuma Prabowo. Anies sama Ganjar cuma punya elektabilitas, nggak punya partai. Mbak Puan punya partai tapi nggak punya elektabilitas. Jadi yang pasti pada hari ini bisa maju dan berpotensi itu hanya Prabowo Subianto gitu. Kalau nggak dirangkul oleh Pak Jokowi jadi wakilnya, ini nanti barang akan lari Ya, tapi dan kan akan berhadapan lagi, akan terjadi polarisasi lagi gitu loh Bang. Tapi kan kita Nggak tercipta kotak kosong. ya, kita kan problem lagi ya. Apa Kalau tuh? kita bicara soal Pak Jokowi lagi maju, ah. ini kan hambatan konstitusi. Iya, itu yang paling pokok. Iya, Sedangkan cawapres saja ini Iya. sudah rame nih yang Iya, bicara. Nah, iya. kalau maju lagi 3 periode, Iya. nah ini kan problemnya kan berhadapan dengan persoalan konstitusi kita. Iya, nggak apa-apa selama ada jalannya, selama ada pintunya. Nah. Diskusi kita itu kan berhenti kalau pintunya nggak ada. Pintunya di konstitusi kita ada, pasal 3 wewenang MPR salah satunya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 37 ya undang-undang dasar bisa diubah dengan syarat-syarat tertentu. Yang tidak bisa diubah cuma bentuk negara, selebihnya bisa gitu loh. Tapi kan konsolidasi partai, kalau kita Iya. lihat yang untuk menuju kepada Iya. perubahan konstitusi Iya. itu kan sampai saat ini belum ada kan? Menurut saya begini, justru dalam situasi seperti sekarang ini dengan kerumitan yang ada sekarang ini, ya ini siapa calonnya, nanti begini, nanti begitu. Bisa jadi partai politik akan berpikir, rumit lah kita, daripada kita kelahi segala macam, udah kita ketemu di Pak Jokowi aja. Menurut saya pada hari ini titik temu paling kuat di Republik ini namanya Joko Widodo gitu. Surya Paloh dengan Megawati susah ketemu gitu kan. Yeah. Tetapi dengan Jokowi mereka bisa ketemu. Karena itulah reshuffle kabinet yang beberapa waktu yang lalu yang ada Pak Zul dan seterusnya itu kan menurut saya simbolik sekali. Bagaimana Pak Jokowi di sebelah kanannya duduk Surya Paloh, sebelah kirinya Ibu Megawati, depannya Prabowo Subianto gitu. Jalan juga begitu gitu. Jadi menurut saya itu simbol bahwa Pak Jokowi itu adalah Ini paku bumi. simbol budaya Jawa ya. Paku bumi ini, ya beliau itu adalah paku bumi gitu loh. Jadi justru ketika ini bermanuver, punya pikiran, belum pasti juga. Ini punya pikiran, bermanuver, belum pasti juga. Demikian juga yang di depan. Ya udah, Pak Jokowi aja lagi. Gitu. Tapi kalau dibalik Prabowo Jokowi kan oke juga nampaknya ya. Ya, kalau dari pemikiran saya yang menginginkan adanya paslon tunggal untuk membentuk ruang bagi politik identitas, itu fine-fine saja. Tetapi apakah kemudian partai-partai ini akan bisa terima Pak Prabowo sebagai calon presidennya? Gitu. Pada hari ini saya berani mengatakan daya terima Pak Jokowi di semua partai politik itu lebih merata dibandingkan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi sejauh ini Iya. kira-kira berapa partai yang sudah dikomunikasikan atau sepakat untuk Pak Jokowi ini 3 periode? Menurut saya ya, yang sudah pernah jelas-jelas ngomong mengenai perpanjangan masa jabatan itu kan 3. Golkar, PAN, dan PKB ya. Menurut saya 3 itu, PKB. walaupun nggak ngomong 3 periode, itu sebetulnya saudara sepupu aja dengan 3 periode. Perpanjangan masa jabatan itu sepupu itu Bang. Dengan gagasan 3 periode. Jadi paling nggak 3 itu setuju. Ya, perpanjangan Betul. jabatan sampai 2027 misalnya. Iya, itu 3 itu paling nggak sudah oke gitu ya. Ya. Kemudian saya percaya bahwa Nasdem sangat dekat dengan Pak Jokowi, memiliki kenyamanan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi walaupun misalnya nggak ngomong 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tetapi secara psikologisnya akan oke, gitu. Kemudian partai mana lagi? Partai yang belum ngomong, misalnya P3, saya yakin P3 juga oke. Nah, apalagi kan partai paling kecil kan di MPR gitu. Ya bisa dikatakan semuanya pada dasarnya oke, kecuali yang pada hari ini oposisi ya. Karena ruang mereka akan tertutup dengan gagasan 3 periode itu. Siapa itu? Demokrat sama PKS. Dan terus terang selama ini yang paling banyak menyerang saya ya memang ya PKS dan Demokrat gitu. Dan teman-teman mengatakan kalau PKS sama Demokrat nyerang berarti gagasannya udah benar. Nah, itu kan tadi satu model ya. Nah, sekarang kalau Pak Jokowi ternyata apakah tidak bersedia atau tidak bisa maju 3 periode. Nah, kira-kira dalam pandangan Mas Khodari, siapa ini yang memang pantas untuk Ya, saya sederhana saja. Pada hari ini yang paling berpeluang untuk maju itu Pak Prabowo. Yang nggak punya komplikasi ya. Untuk maju itu Pak Prabowo saja, gitu lah. Yang lain masih punya komplikasinya masing-masing, gitu. Nah, Pak Prabowo maju dengan siapa?
ya yang punya dukungan kuat juga di masyarakat, ya. Kemudian pada hari ini ya punya gagasan dan pemikiran yang sudah berjalan diimplementasikan. Ya siapa Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya Prabowo Jokowi itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Pak Jokowi pun kalau jadi wakilnya Pak Prabowo ya kalaupun nggak semua, saya yakin bisa dalam tanda kutip membawa beberapa partai politik yang akan memperkuat dan membuat koalisi ini menjadi sebuah koalisi besar. Ya, jadi semua ini konteksnya baik menjadi presiden lagi ataupun menjadi cawapres, ini dalam rangka continuity program dan rencana pembangunan yang sudah ini oleh Pak Jokowi. Nah, ini mungkin mana tahu ya kan, sebagai Seknas kan mungkin saja dapat bocoran-bocoran apakah dari Pak Jokowi atau dari lingkungan istana. Kira-kira yang di-endorse Pak Jokowi ini yang paling mantap siapa, Mas? Ya, saya sebelum menjawab ke situ, saya ingin meng-counter apa yang diomongkan Mas Kodari soal undang-undang yang dimana bahwa saya sepakat dengan Mas dalam artian bahwa IKN itu akan tetap jalan oleh penerusnya. Artinya itu sudah dalam undang-undang. Jadi kalau Mas Kodari bilang itu tidak bisa karena orangnya permisinya, nah hari ini undang-undang tentang pemilu, tentang pilpres kan juga buat undang-undang kita kenapa harus mencapai 20% mengusung untuk menjadi presiden. Itu kan undang-undang. Artinya kita melaksanakan pilpres hari ini juga karena undang-undang. IKN juga karena undang-undang. Jadi saya tidak sepakat dengan Mas Kodari bahwa orangnya bisa berubah, undang-undang bisa dirubah. Saya sepakat juga undang-undang bisa dirubah, tapi tidak semudah itu. Bahwa orang punya mandat untuk melaksanakan undang-undang. Kalau tidak melaksanakan undang-undang bisa dipidana di situ hukumnya. Jadi dengan kondisi seperti itu bahwa IKN dan sebagainya adalah yang lainnya yang terikat dengan undang-undang, pasti presiden yang akan datang akan melaksanakan program-program yang sudah diikat dengan undang-undang. Nah, sampai hari ini juga kita bicara soal Jokowi dan sebagainya, itu juga menurut kami hari ini juga Presiden Jokowi tidak seperti yang kita gambarkan juga. Pada hari ini kepuasan publik kepada Presiden Jokowi 62% loh. Itu harus dicatat juga bahwa setelah artinya BBM turun, setelah BBM naik sebelumnya 72. Itu masih didiskon loh kalau dengan artinya seperti itu. Kepuasan yang 62% itu menurut saya menjadi barometer juga bahwa kepuasan publik yang akan datang tidak seperti dulu lagi. Saya melihat bahwa Presiden Jokowi hari ini juga tidak konsentrasi penuh terhadap kabinetnya, dari minyak goreng, BBM dan sebagainya. Itu walaupun BBM kondisinya mungkin dari ada faktor eksternal, tapi bagaimana dia mengelola dengan BBM yang naik pada Pertamina dengan My Pertamina dan sebagainya, itu buat kita adalah ada satu faktor yang menurut kami Presiden kurang konsentrasi di sana. Kurang konsentrasi, ada kurang fokus di situ terhadap menteri-menterinya yang memang sampai hari ini tidak kunjung melakukan pekerjaan. Soal undang-undang ombudsman, sampai hari ini yang harus ada turunan-turunannya setahun harus dikerjakan, juga nggak dikerjakan. Artinya apa? Yang mestinya menteri koordinator ekonomi melakukan itu, hari ini tidak melakukan pekerjaan itu, sehingga ini menjadi persoalan-persoalan yang menjadi kontraproduktif dari era kabinet Jokowi seperti itu. Jadi kami harus, walaupun presiden adalah kami juga bagian dari kepentingan, tapi harus dikritisi dengan jernih bahwa Presiden Jokowi punya kekurangan di situ, sehingga harus lebih fokus lagi kepada tatanan ekonomi dan tatanan kabinet sebagai lebih baik. Untuk kedepannya saya rasa sampai hari ini memang Presiden Jokowi katakan tadi Mas Kodari menjadi 3 periode itu mencederai, dan tahapan-tahapan pemilunya sudah berjalan. Artinya kalau tidak ada keadaan yang mendesak dan krusial, undang-undang untuk menjadikan perubahan undang-undang itu katakanlah dekret presiden yang harus kita lakukan, itu pun juga tidak pada posisi yang presiden melakukan tindakan itu karena memang kondisinya masih terkendali dan sebagainya. Jadi sampai hari ini
tertutup peluang katakanlah 3 periode menjadi peluang Presiden Jokowi untuk 3 periode, dan kedua adalah menjadi reformasi. Artinya bahwa katakanlah DPR setuju dan sebagainya, tapi saya rasa kekuatan masyarakat, suara-suara orang-orang reformasi seperti itu menjadi persoalan. Ini menjadi titik yang sangat krusial. Tapi yang paling penting bagi kita hari ini adalah bagaimana Presiden pada saatnya nanti adalah selesai dengan soft landing, dengan artian bahwa semua diselesaikan dengan baik, semua legasi-legasi juga harus dijelaskan dengan baik, dan kita membawa Presiden kepada soft landing dan diteruskan oleh penerusnya. Dan sampai hari ini memang penerus itu Presiden Jokowi belum menyatakan. Ya, saya lihat ini sebenarnya bukan perbedaan ya antara Mas Khodori dengan Mas Dono ya. Persoalan 3 periode ini memang melihat peluang kan gitu Pak ya. Kemudian ya itu memang problemnya tadi, proses-proses untuk pemilu ini kan sudah berjalan ya. Ya. Tapi kan namanya politik kita nggak tahu ya. Dan yang jelas kan begini, sebetulnya kalau bicara penundaan pemilu memang udah nggak bisa lanjut lagi karena pemilunya ditetapkan tanggal 14 Februari. Tetapi mengenai 3 periode itu sebetulnya tidak terkendala dengan proses pemilu yang sudah berjalan. Karena lembaganya lain, ini urusan lembaganya MPR lain, dan Presiden Jokowi itu kalau dia mau 3 periode tetap harus melalui mekanisme pemilu gitu. Bukan ditetapkan begitu saja. Nggak bisa. Jadi cuman Pak Jokowi yang kalau pakai konstitusi pada hari ini tidak bisa maju lagi, itu nanti bisa maju lagi gitu. Entah nanti dia wakilnya Prabowo, entah siapa, kita wallahualam bisawab, tapi tetap akan dipilih oleh rakyat. Nah, tadi kan kalau Mas Khodori itu sudah menyampaikan ya, Mas Dono, bahwa kira-kira kalau Pak Jokowi itu tidak maju lagi, itu kan jatuhnya ini calon presiden yang di-endorse itu adalah Pak Prabowo kan gitu. Nah, dengan alasan-alasan elektabilitas dan lain-lain tadi. Nah, dan pada hari ini kita lihat secara kasat mata bahwa Pak Jokowi itu paling dekat dan paling sering jalan itu dengan Pak Prabowo. Menurut saya itu nggak jatuh dari langit. Menurut saya itu adalah simbol-simbol, pesan-pesan gitu ya, kedekatan kepada masyarakat, sekaligus juga memang Pak Jokowi saya lihat nyaman dengan Pak Prabowo gitu. Pertama karena Pak Prabowo bahasa tubuhnya kan memang sangat santun ya. Istilahnya beliau ini kan orang tahu diri gitu ya, gitu. Yang kedua ya memang kalau kita baca ya Bang ya, bukunya beliau Kepemimpinan Militer itu luar biasa menurut saya buku itu. Bercerita mengenai sejarah perjalanan karir, mengenai senior-senior beliau, junior-juniornya, anak buahnya, tokoh-tokoh pemimpin dunia. Itu kelihatan salah satu benang merahnya Pak Prabowo itu sangat hormat gitu ya kepada pemimpin atau mantan pemimpinnya gitu. Dan itu tercermin dalam bahasa tubuh dia sehari-hari, dan menurut saya itu membuat Pak Jokowi merasa nyaman. Jadi ya di satu sisi bahwa Pak Prabowo memang calon yang paling jelas bisa maju pada hari ini. Yang kedua, secara kepribadian juga Pak Jokowi nyaman, ya menurut saya sih itu ya klop lah itu panci ketemu tutup. Nah, panci ketemu tutup. Sementara kan Mas Dono tadi melihat kan ini kans yang dari di-endorse Pak Jokowi ini dan Seknas sendiri. Ngurus kan, Pak Mas Ganjar itu, Pak Jokowi pusing. Gimana? Dan tanda kutip ya kalau mau disebut ngurus ya gitu. Ya gimana? Partainya sendiri kan nggak setuju gitu. Beda Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu apa ya? Beda Pak Jokowi dengan Pak Ganjar tuh ya. Pak Jokowi itu dulu waktu maju 2014 itu nggak ada situasi konflik loh sama Bu Mega sama Mbak Puan. Saya konkret pada 2013 ada. Iya, nggak seterbuka sekarang lah paling enggak. Kalau sekarang kan sangat-sangat terbuka. Artinya ya, tetap kan ada gitu. Iya, tapi kan kita bicara skala. Di mana-mana ada sih yang langsung kompak gitu kan. Nggak ada yang betul 100% kompak kan. Laki bini aja bisa ada beda-bedanya. Tetapi pada hari ini ada konflik yang begitu dalam begitu. Sebetulnya kalau bicara PDI Perjuangan, Mas, itu paling ideal menurut saya, paling mungkin pada hari ini adalah Ganjar Puan gitu loh. Ganjar Puan ngambil elektabilitasnya Ganjar, ngambil ningratnya Puan gitu kan, kira-kira begitu. Ya, tetapi apakah Mbak Puan mau ke berpasangan dengan Mas Ganjar? Saya belum ngomong hancur ya, saya belum ngomongin hasil ya. Saya kalau soal hasil saya malah lebih optimis. Saya malah lebih optimis gitu dibandingkan dengan Mas Dono. Tetapi saya pertanyaan mau apa enggak? Abang kan di elit politik sekian tahun. Pasang memasang itu kan seringkali persoalannya nggak jadi itu apa? Karena secara pribadi nggak nyaman kan gitu kan.
Gitu loh. Pribadi itu nggak nyaman. Ada problem kalau- psikologis. Betul, Nah. problem psikologis. Ya, Gimana Mas Dono? ya saya masih dalam konteks seperti ini masih belum bisa sepakat dengan Mas Kodari. Artinya bahwa persoalan-persoalan yang dia omongkan, katakanlah Prabowo itu nyaman dengan Pak Jokowi, belum tentu juga. Belum tentu. Kita belum bisa membaca pikiran Presiden Jokowi. Berapa kali Presiden Jokowi ke Jawa Tengah, kalau kita bicara ngomong Ganjar juga berapa kali ketemuan seperti itu. Karena Prabowo Pulang kampung. dekat dengan karena Pulang menteri. kampung. Karena menteri setiap harinya bisa dia datang, bisa dia setiap hari bisa ketemu dan sebagainya. Tapi soal nyaman kita tidak bisa baca pikiran Presiden Jokowi. Sampai hari ini saya juga belum tahu pikiran-pikiran Presiden Jokowi. Jadi saya mohon maaf tidak sepakat dengan Mas Kodari dalam artian bahwa Prabowo paling dekat. No, dan Presiden kalau kita ingat sejarah kelam Prabowo kayak apa kok. Nah, ini pun belum tentu. Kalau kita mengingatkan seperti itu, kalian yang pernah diisi seperti itu melupakan sejarah Prabowo, maaf gitu ya. Nah, dengan seperti itulah bahwa kondisi real bahwa seperti itu. Kenapa Seknas Jokowi waktu itu adalah mengusung Jokowi dengan asumsi karena ada Mas Prabowo di situ. Kita lawan, jangan sampai Prabowo menjadi presiden. Sekarang Mas Kodari mau menyodorkan. Saya kan cuma mengatakan partainya Sepakat, besar, sepakat. elektabilitasnya tinggi, bukan saya ngomong Bang. Saya ini kan cuma menganalisa saja gitu loh. Sepakat. Nggak mungkin juga saya ini Realistik muncul. ya, realistik Iya, ya. realistik Saya sepakat. saja. Kalau surveinya kecil kan nggak mungkin saya omongin juga gitu. Makanya tadi Lalu saya begini Mas, bahwa Pak Jokowi jalan dengan Pak Prabowo itu kan juga fakta. Bukan dengan kodar Ganjar yang juga haram. fakta loh. Dengan Ganjar juga fakta. Tetapi anggaplah nih sama dekat nih ya. Presiden itu dengan semua menteri, dengan semua gubernur itu dekat. Cuman ada skornya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 9 gitu. Katakanlah sama dekat, skornya sama-sama 9. Tapi tolong dibantah bahwa Prabowo itu nggak punya problematika dibandingkan dengan Ganjar. Untuk maju capres. Iya, Saya sepakat iya, itu, udah gitu aja. Jadi kan realistis kan kalau dengan Pak Prabowo kan, gitu. Ya, tapi bukan dengan asumsi bahwa Prabowo itu menjadi lebih nyaman dengan Pak Jokowi. Enggak loh. Artinya bahwa kita bicara tentang sejarah kelam dari Pak Prabowo, artinya seperti itu. Jadi jangan sampai bahwa Mas, Pak Prabowo itu sudah dapat bintang kehormatan militer, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan TNI. ya sepakat itu. Tapi sejarahnya juga harus kita ngomongin gitu Iya, loh. Mas, saya ngomong, kita nih ngomong ke depan Sejarahnya ya. juga harus kita ngomongin. Teman-teman kita yang sudah di sana kayak apa gitu loh. Kita ngomong ke depan loh, Iya. Mas. Kita ngomong ke depan. Ini kan lagi membahas 2024. Mana yang mungkin, mana yang nggak mungkin ya, Bang ya? Bukan apa yang nyaman atau tidak nyaman kan? Mana yang mungkin atau tidak mungkin kan? Justru itu maka persepsi kita harus kembalikan bahwa sementara kendaraan yang paling pas adalah Gerindra. Tapi kita harus tahu bahwa dengan Gerindra seperti sekarang ini gitu kan, dia ada di sana ditinggalkan oleh kalangan yang katakanlah dulu pendukung Anies dan sebagainya berkurang suaranya. Nggak masalah, Mas. Karena patokannya adalah hasil Jangan pemilu dipotong 2019. dulu, jangan dipotong dulu, Mas. Saya nggak pernah motong kamu Iya, nggak loh. apa-apa, Mas. Ya, Saya artinya kan begini. rame lah diskusinya. Sepakat, saya sepakat Iya, Mas Kodari gitu loh. Sepakat. Artinya bahwa dengan seperti itu kita harus bicara tentang Indonesia ke depan seperti apa layaknya yang dipimpin oleh sipil dan seperti itu. Karena apa? Kita orang demokratis seperti itu. Walaupun pemilihannya secara demokratis di sana adalah kita ingin menunjukkan bahwa ke depannya ada orang-orang yang katakanlah nasionalis, tidak punya cacat hukum, tidak track recordnya yang baik seperti itu untuk memimpin negeri ini. Sehingga Presiden Jokowi pun dalam meneruskan kebijakan-kebijakannya lebih nyaman. Kalau dia katakanlah seperti sekarang ini memang paling benar bahwa hari ini yang memang punya kans paling besar adalah Prabowo. Tapi suara rakyat adalah ingin mendorong kalau Indonesia ingin baik adalah ini dan sebagainya. Itu saja sih, bukan persoalan. Jadi kalau kita lihat ya, peluang dari katakanlah kelompok oposisi, partai oposisi, Iya. ya. Nanti kalau bilang kelompok, nanti kayak Effendi Simbolon lagi bilang Nggak, apa Nggak itu? apa-apa, aman kalau ngomong konon. Salahnya Fendi, nggak pakai kata konon. Nggak pakai kata Iya. konon. SBY aman karena pakai kata konon. Itu kenyataan nggak begitu. Kan konon. Konon. Tolong buktikan. Kan konon. Karena sudah ada presidennya, Iya. kata konon digunakan ketika di pengadilan itu dibebaskan. Iya. Oh gitu ya? Iya. Kalau gitu saya mulai sekarang sering-sering pakai kata konon. Ada presidennya. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya peluang yang dari partai oposisi, katakanlah di sini PKS dan Demokrat. Iya. Nah, kalau kita
lebarkan sedikit, ada Nasdem di situ. Iya. Ya. Karena kenapa? Sebenarnya Nasdem ini juga tidak dalam konteks oposisi. Enggak. Karena yang dia calonkan kan prosesnya kan ada 3 calon. Iya. Ya. Bisa saja Ganjar, bisa Ganjar, bisa Andika. Iya. Nah, bisa juga Zulfan Dindan enggak ada di nama di situ ya. Ya jadi maju jadi ini wali kota. Ya. Kita calon podcast saja. Calon di podcast saja kita. Iya. Nah, jadi gimana Mas Dono? Hmm. Pertama saya mau tanya itu, kan tertutup peluang ini. Yang sekarang kalau kita bicara 3, peluang itu kan tinggal di luar Pak Jokowi, ya, yang sudah kita bahas tadi, kan ada Anies. Nah, ini kan peluangnya tertutup berarti. Ya tergantung Pak, artinya kelompok-kelompok ini apakah punya mau berperan lebih besar lagi terhadap Bukan kelompok Mas, nanti kita disalahin nih. Konon, Partai. Kata konon. Konon lagi nih. konon ya. Artinya begini bahwa Anies boleh maju kalau memang ada partai politik yang mau mendukung. Iya. Tadi sudah Mas Kodari udah bilang hanya bertengger kepada 3, si Ganjar, Prabowo sama Anies. Cuma Anies ini apakah punya? Setelah itu pun juga kita harus bicara bahwa Pilpres itu juga butuh dana, Mas. Ya. Dana besar. Katakanlah Anies tidak punya partai, dia tidak punya dana, mau maju pakai apa gitu kan? Nah, katakanlah seperti ini. Jadi memang kemungkinan yang menurut saya ya tetap 2, Mas. Tetap 2, yaitu antara Prabowo dengan Mas Ganjar di situ. Nah, Anies ini memang pernah di konon ya, yang cerita itu si peneliti itu nggak akan maju karena nggak ada kendaraan. Nggak akan ada kendaraan, sehingga yang akan maju tetap 2. Dengan asumsi seperti itu, 2 calon ini antara Ganjar dengan Prabowo, wakilnya kita bisa mainkan di situ. Banyak sekali simulasi yang sudah. Katanya wakil, kalau dari Pak Jokowi itu wakil yang kuat itu 2, Erik sama Sandiaga Uno. Ya. Nah kalau Erik sementara kalau Ganjar pasangkan dengan Erik, nasionalis sama nasionalis memang agak riskan di situ. Tapi kalau kita bicara dengan, katakanlah nanti permainannya adalah Prabowo dengan kanan seperti yang Islam Muhaimin, dan katakanlah juga Ganjar sama Anies gitu, kan rame di situ Mas gitu loh. Jadi peluangnya tidak terlalu besar juga si Ganjar menang, artinya karena memang sayapnya di nasionalis di tempatnya Mas Prabowo katakanlah dengan Muhaimin atau nanti dengan si Khofifah itu ya bisa menjadi lebih seru lagi di situ, Mas. Per hari ini Bang, izin Bang. Per hari ini menurut saya sih potensi 3 nama ya. 3 nama itu Prabowo, Anies, Ganjar. Itu A ya, 3A. 3B-nya itu Prabowo, Anies, Puan. Nah, kalau misalnya calon presidennya dari PDI Perjuangan itu Puan, saya kira Anies pasti bisa maju. Karena partai-partai politik yang lain ya, terutama yang berlatar belakang Islam, itu akan merasa punya peluang. Karena surveinya Mbak Puan itu kan kecil gitu. Apalagi kalau misalnya Ganjar maju, Puan juga maju. Ya tambah lagi balik kita di awal tadi. Wah, ini peluang besar banget nih. Karena nasionalis akan saling tikam satu dengan yang lain dan akan berebut lahan yang sama gitu. Maka peluang untuk lolos ke putaran kedua juga akan makin besar. Pada hari ini menurut saya sesungguhnya ini menjadi dalam tanda kutip menarik dan rumit gitu, dan tidak mudah untuk mengambil katakanlah kesimpulan, karena semua pihak berpikir mengenai putaran kedua gitu. Kalau 3 pasang, 4 pasang pasti putaran kedua, nggak mungkin selesai 1 putaran. Apalagi pada hari ini memang tidak ada satupun yang surveinya sangat-sangat dominan dibandingkan ini yang lain. Sandiaga Uno katanya mau maju cawapres. Ini kan pasti memecah suara Prabowo ya. Per hari ini menurut saya sih kelihatannya enggak. Enggak ya. Saya dengar-dengar, ini istilah Pak SBY lagi ya. Jadi kalau salah mohon maklum ya. Saya dengar-dengar 2 pilihannya Bang. Kalau udah pakai konon nggak perlu dengar-dengar lagi. Kalau dengar-dengar nggak pakai konon lagi. Jadi cara kita selamat tuh saya dengar-dengar gitu. Benar. Saya dengar-dengar Anies dengan Sandi, Aniesnya nggak happy dengan Sandi. Saya dengar-dengar Prabowo dengan Sandi, Prabowo-nya nggak happy dengan Sandi. Gitu. Sehingga agak sulit bagi Sandi untuk mendapatkan posisi wakil lagi gitu ya. Kalau calon presiden kan agak sulit karena dia surveinya papan tengah atau papan bawah lah. Sulit untuk dia jadi calon. Mungkin juga jadi lagi. Mungkin saja jadi wakilnya Ganjar.
Mungkin saja, tetapi baliklah kita dengar-dengar sudah ada presiden 2 kali sehingga akhirnya nggak ada yang mau presiden yang ketiga gitu berpasangan dengan Sandi Uno gitu. Tapi saya bisa salah ya, namanya juga dengar-dengar. Iya, dengar. Ya, Kata orang Medan bilang menurut cerita nih. Itu dia. Iya. Iya. Kata Sahibul Hikayat. Iya. Nah, ini saya kira ya bahwa persoalan pencapresan ini kan sudah jauh ini langkahnya. Bahkan ada pihak-pihak yang sudah bicara, wah nanti kalau si ini presiden, kira-kira posisi kabinet begini, ya kan? Kira-kira kalau si ini posisi kabinet begini. Ini orang udah jauh nih bicaranya. Walaupun pemilu masih 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi. Iya. Ya tapi kan kalau kita bicara dari segi waktu, sebenarnya pemilu itu sudah kita start 10 bulan lagi ya. Iya. Pendaftaran calon presiden Oktober tahun depan, Bang. Ya, Oktober. Persis 1 tahun dari sekarang. Nah, tapi kan sebelum itu kan pasti mereka sudah ada yang lebih dulu ya. Sebetulnya ada satu problem itu kan 10 Oktober itu kan dicatatkan di KPU. Iya. Lapor ke KPU kan, penetapan di KPU. Iya. Tapi kan pasti sebelum itu mungkin sudah aja Juli, Agustus sudah ada pengumuman. Betul, dari partai-partai politik. Nah, ya kan Pak Jokowi dulu kan begitu. Iya. Tidak jauh-jauh hari kan. Ya 2-3 bulan, tapi ada juga yang 2 minggu. Ya. Iya, ada juga. 2 minggu itu terlalu mepet ya. Iya. Kecuali kalau presiden incumbent. Tapi ada juga 2009 Bu Mega dengan Prabowo baru tengah malam baru malamnya dan nggak lama menjelang pendaftaran tutup begitu. Nah, itu ada masalah yang belum selesai barangkali. Iya. Ya. Artinya rentang itu di partai politik akan sangat bervariasi. Iya. Ada yang 2-3 bulan sudah, tapi ada juga yang 1 minggu, ada bahkan beberapa jam sebelum pendaftaran. Nah, ada kesan kan begini Mas Dono, bahwa seandainya pasangan ini hanya tadi katakanlah Anies tidak bisa maju, kemudian Pak Prabowo sama Ganjar yang maju, ini kan dianggap ya udahlah, ini pemilu ini ada satu pengamat mengatakan pemilu ini sudah selesai dan pemilu ini tidak menarik. Dianggap ya kita terlalu jauh, kalau bisa juga dianggap tidak demokratis. Ya kan? Karena ini semuanya lahirnya dari kantong Pak Jokowi semua. Nah, ini gimana nih, Mas? Ya, kembali lagi ke partai politik, Mas. Artinya bahwa partai politik kan mempunyai kewenangan untuk mengusung itu. Ya kalau memang punya, dan saya rasa ya dalam artian seperti itu, dia juga satu punya kewenangan, kedua hitung-hitungan. Hitung-hitungan mana yang paling realistis untuk masuk, katakanlah seperti itu, dan yang mana yang mempunyai elektabilitas. Itu aja tolok ukurnya. Jadi kalau saya merasa Anies tidak masuk seperti itu, ya kembali kepada Nasdem kok di sini. Kalau Nasdem mau tiga partai ini selesai kok gitu loh. Artinya ada PKS, Demokrat sama Nasdem, dan itu kan tinggal katakan si Pak Willy udah 80% mau dukung ke Anies. Bahkan partai ini kalau bergabung dia kursi di DPRD paling besar. Iya, artinya. Tapi kan begini juga bahwa besarnya jumlah kursi tidak ikut menentukan karena faktor figur yang sangat menentukan ya. Iya. Gitu. Dulu kan waktu 2014 Pak Jokowi mungkin partai yang mengusung dia kan lebih kecil daripada Prabowo kan, karena ada Golkar macam-macam di situ. Betul. Tapi kan menang juga. Persis juga seperti Pak SBY 2004 ya. Betul. Partai-partai kecil semua tuh. Iya. Nah, tapi kan beliau bisa menang gitu. Nah, jadi memang ya dalam pemilu ini banyak faktor lah mungkin yang perlu. Boleh saya menjawab pertanyaan yang sama nggak, Bang? Ya. Jadi begini, menurut saya nggak selesai itu. Kalaupun misalnya Prabowo lawan Ganjar begitu, itu nggak selesai. Ya rame lagi. Kita akan mengalami apa yang terjadi 2014 dan 2019. Ya Prabowo akan kembali positioningnya seperti 2014-2019. Bahkan mungkin istilah saya itu second lagi dengan Abdul Somad. Akan dihabiskan lagi oleh istimewa ulama dengan Habib Rizik, dengan Rizik Sihab begitu. Dan Ganjar akan jadi Jokowi jilid 2, dan isu yang akan menerima Ganjar itu nanti akan sama. Akan dituding calon Kristen, calon komunis, calon Singapura, dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya jauh dari selesai, dan kita akan mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebelum-sebelumnya yang tidak mengenakan itu gitu. Dan
pertanyaannya, apakah kemudian kita akan selamat kali ini melalui proses yang sama gitu? Karena saya melihat politik identitas itu sebetulnya mengalami penguatan dari pemilu ke pemilu itu terakhir-terakhir ini mengalami penguatan gitu, sehingga nanti daya gedornya akan menjadi jauh luar biasa. Tapi kan gitu. itu tetap politik identitas ini kalau kita lihat, ini kan pasti tetap menjadi komoditi politik ya. Iya. Justru itu, makanya ruangnya itu cuma bisa ditutup dengan paslon tunggal. Selama paslonnya bukan paslon tunggal, itu pasti akan muncul. Dia akan seperti buaya yang di air tenang itu diam, kelihatannya tenang gitu. Tapi begitu fasenya masuk ke sana, buahnya keluar dan akan gigit kita semua. Ya. Kenapa nggak 3 calon biar lebih aman ya? Oh enggak, dari mana amannya Bang? Orang kan, maaf Bang, orang ini kan sering mengatakan, ini karena calon cuma 2 maka terjadi polarisasi politik identitas. Loh, kalau calonnya banyak Bang, maka pasti akan terjadi putaran kedua. Makin banyak calon, peluang putaran kedua makin lebih besar. Kan angkanya cuma 100% Bang. Kalau dibagi 3, 33,3% peluang terjadinya putaran kedua. Kalau calonnya 10, ya di 100 dibagi 10, itu ya makin besar kemungkinan 2 putaran itu Bang gitu. Nah, di putaran kedua itulah hantu belaunya tuh keluar. Jadi saya nggak ngomongin putaran pertama ya, saya ngomongin putaran kedua. Putaran kedua itu pasti nanti politik identitas akan keluar gitu. Dan karena itulah kemudian maka supaya nggak ada polarisasi atau politik identitas, solusinya cuma calon tunggal. Tapi kan gini, kalau kita terus khawatir dengan adanya politik identitas dan komoditas yang ini menjadi komoditi, maka politik kita nggak dewasa-dewasa nanti. Gini Bang, ada satu variabel dalam beberapa tahun ini ada kekuatan atau kelompok tertentu gitu ya, yang menurut saya aktif sekali menggunakan kekuatan itu gitu. Dan memang secara global dan akhirnya juga Indonesia terpengaruh, politik identitas itu kemudian menemukan pengaruh yang lebih besar gitu. Jadi kita perlu jeda dulu, 5 tahun dibersihkan betul dari anasir-anasir ini sehingga nanti pemilu berikutnya itu bisa berjalan dengan normal. Ya anggaplah seperti zaman Pak SBY gitu kan, isu politik identitas kan hampir-hampir nggak ada gitu. Calon Kristen, calon komunis itu kan nggak ada zaman Pak SBY. Waktu maju Pilpres 2004, 2009 hampir-hampir nggak ada gitu loh. Nah, ya ini karena 2014-2019 ini ada kelompok-kelompok ini gitu Bang. Pilkada Gubernur Jakarta 2017 itu ada kelompok ini gitu. Nah, ini di stop dulu Bang. Jangan kasih kesempatan mereka memainkan musik-musiknya itu, gendang-gendangnya itu. Yang kita 270 juta ini dipaksa menari dengan gendangnya itu gitu loh. Ya kalau musiknya enak, ini musiknya berbahaya. Jangan dikasih panggungnya dulu. Tutup ruangnya, 5 tahun, baru kemudian berjalan dengan normal. Mas Dono, bagaimana melihat dengan calon tunggal? Kalau Presiden katakan Jokowi maju lagi ke 3 periode, apakah SBY tidak punya peluang untuk 3 periode? Kan boleh sama. Artinya dia punya itu, dan saya rasa tidak bisa secara optimis bahwa dengan mudahnya Presiden Jokowi melenggang, enggak juga gitu loh. Artinya karena membuka peluang juga, Presiden SBY juga maju untuk 3 periode. Artinya di sini juga akan terjadi polarisasi lagi, politik identitas yang jelas juga akan menguat di situ. Jadi artinya selama kita belum dewasa, tidak melakukan apapun tentang demokratisasi, ya politik identitas akan muncul terus. Bukan karena politik yang harus di stop 5 tahun atau dilanjut 5 tahun, enggak. Tapi bagaimana pendewasaan kita semua ini punya kesadaran untuk melakukan pendidikan politik kepada orang-orang yang lain, bahwa politik identitas ya sudah saatnya tidak lagi dilakukan. Artinya bahwa sepanjang itu dilakukan di ruang pencoblosan dan itu juga dilakukan dengan jujur, dan sebetulnya juga sah-sah saja orang melakukan, katakanlah ini, asal jangan ada pemaksaan, asal jangan ada kriminalisasi dan juga melakukan pemaksaan sehingga orang-orang disuruh untuk melakukan tidak boleh mencoblos seperti itu, tapi karena memang kesadaran katakan bahwa itu sah sepanjang katakanlah tadi bahwa kata politik identitas. Juga kita bicara sejarah, partai-partai yang dulu Islam juga tidak pernah bisa melakukan kepemenangan. Yang menang adalah partai-partai politik nasionalis. Ya wajar saja karena hukum pasar. Artinya hukum pasar itu dia dengan menjual katakanlah identitas sepanjang itu dalam koridor ada aturan pemilu dengan KPU-nya, saya rasa sah saja. Tinggal
kita melakukan upaya katakanlah tadi berkampanye dengan benar seperti itu. Mas. Jadi kekhawatirannya Mas Khodari tadi ini politik identitas digunakan untuk melakukan apakah namanya kriminalisasi, apakah namanya juga menghadang orang lain untuk maju dengan cara-cara politik identitas atau menjelek-jelekan atau macam-macam lah. Jadi politik identitas itu kan misalnya yang memilih ini bukan calon Islam, jenazahnya tidak disolatkan, Nah, gitu kan? kafir. Udah terjadi kan? Kafir, udah terjadi kan? Nah itu, jadi jangan sampai politik identitas itu digunakan untuk hal-hal gitu untuk yang merugikan orang lain. Ya. Tapi tidak ada yang larang orang menggunakan identitas kan gitu. Iya. Ya. Saya kira Sepakat saya kira ini Iya, dua. Saya Nah, sepakat. tambahin dikit. Kalau Ini closing kalau saya- langsung aja Oke. closing statement-nya. yang melanjutkan beliau tadi, kalau saya sih punya satu variabel lagi. Saya percaya bahwa kalau Pak Jokowi maju lagi, koalisi ini akan solid sedemikian rupa sehingga yang tidak masuk dalam koalisi itu dua partai PKS dan Demokrat itu kursinya nggak cukup untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalaupun Pak SBY mau maju lagi tetap nggak bisa. Gitu. Bisa salah ya, tapi ini kan matematika di atas kertas. Gitu. Namanya prediksi. Iya. Politik itu kan sebenarnya semuanya prediksi, Iya, ya iya, kan? iya, iya. Nanti bisa terbukti kalau Iya. sudah memang peristiwanya Ya, kita lihat. ilham saya adalah abang, ya. Ah. Abang tuh kenapa? Ya Gus Dur bisa jadi presiden. Kenapa? Itu kan dari kelompok kecil menjadi besar. Ya. Gitu. Dari sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Menjadi Yang mungkin. matematikanya nggak bisa jadi bisa. Saya belajar dari abang. Gitu. Jadi saya gini aja. Gimana, Mas? Ya. Memang politik dinamis, artinya seperti itu bahwa pada prinsipnya kita melakukan politik ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh prosedur oleh KPU dan undang-undang. Artinya kita berjalan itu seiring dengan seperti itu sampai hari ini adalah undang-undang menyatakan bahwa Presiden Jokowi atau Presiden tidak bisa 3 periode itu sampai hari ini terjadi sehingga kita ikuti konstitusi sehingga Presiden Jokowi pun tidak mau membuat legasi yang tidak baik, Mas. Ya itulah. Saya kira ini kan semuanya masih dalam tanda tanya ya, gitu. Apa Pak Jokowi tadi maju lagi 3 periode ataupun Pak Jokowi jadi cawapres misalnya, itu semuanya kan masih tanda tanya besar. Ya. Karena tapi ini menjadi menarik itu kan karena tadi perdebatan-perdebatan di kalangan publik ini ya, kita lihat memang ada yang khawatir, ada yang senang, ada yang mendukung, ada yang tidak. Inilah yang paling menarik. Ya, baik Mas Khodari, Muhammad Khodari. Muhammad yang ini tidak boleh lupa ini kata Muhammad itu. Ya. Kemudian Mas Dono Prasetyo Ya. Ya sebagai juga sekjen. Seknas Jokowi. Iya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Sama-sama. kepada Sama-sama, Mas Muhammad Khodari dan Mas Dono Prasetyo. Ya, mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi Ya, nanti dalam makasih. dialog yang lebih hangat lagi ya. Terima Tapi kasih. senang saya, Mas. Dia mengusung itu, Mas. Iya. Terus-terusan konsisten artinya. Konsisten. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.